Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan akun bernama Nas Nas Channel. Channel. Jadi teman-teman, kemarin itu nama akun kami kan Sun Channel. Sekarang kami ganti menjadi Nas Channel. Sebab apa? Ada sesuatu lah berhubung karena Jadi kami ganti akun Sun Channel. Jangan lupa subscribe Nas Channel. Nas Channel ya. Keceplosan lagi. NAS. Kalau kemarin kan SAN, sekarang NAS. Ya, channelnya insya Allah memang untuk Nas. Untuk Nas. semoga apa? Nasional. Semoga video Nasional. kali ini, video sebelumnya itu bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Oke, teman-teman kita. Sebelum kami kali ini ingin membahas apa nih kita nih? Kan kita kan kemarin udah bahas tentang kerudung kan? Ya. Tapi ya Karena masih episodenya belum lengkap ya. Tapi belum full tim nih. Jadi karena Nikanya udah datang hari ini, jadi kita bakal bincang-bincang bareng tentang kerudung bareng Nika. Topik bersama Nika. Ya. Oke, sebelum memulainya ada baiknya kita berdoa dulu nih teman-teman, biar kita tuh lidahnya tidak letal, Tidak keluh. tidak bengkok. Ayo, Tidak boleh. berdoa. Mulai. Oke, kita langsung saja cekidot dalam topik kita yang membahas tentang kerudung bersama Nika Setiawati. Ting, 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 ting. Hip. Ya. Apa ini? Apa nih yang mau ditanya ini? Ya, kemarin kalian bahas apa aja? Iya, kami bahas banyak sih ya. Pertama tuh kami bahas tentang kapan kami mulai pakai kerudung. Kapan pertama kali? Terus kenapa juga? Nah, alasannya kenapa? Alasannya. Terus Langsung dijawab nih, atau gimana? Jawab ya. Boleh? Masuk. kamu tanya dulu kapan? Oh, ditanya lagi ya supaya lebih formal gitu. Oke. Jadi gini nih kita mau tanya-tanya nih. Untuk kerudungnya itu Nika sendiri sejak kapan pakai? Awal pertama kali pakai kerudung. Awal pertama kali pakai kerudung ya. Hmm. Awal pertama kali pakai kerudung itu aku di kelas 3 SMP. Kalau nggak salah. Saya ingat aku sih kalau nggak kelas 2, kelas 3. Itu kenapa alasannya tiba-tiba pakai kerudung? Pengen aja. Pengen aja. Oh, Iya, kalau dulu tuh kan kita tuh kebanyakan ikutan tren kan. Teman-teman pada pakai kerudung, ya ikutan pakai kerudung gitu. Terus teman-teman pokoknya intinya ngikut temen lah kayak gitu. Nah, tapi lucunya di sini aku tuh punya pikiran kayak gini. Kalau dulu kan teman-teman tuh aku lihat fenomenanya tuh kan sering gak sih kayak mereka tuh pakai hari ini dia pakai tapi besok gak pakai. Terus jadinya kayak buat main-main gitu loh jilbabnya. Jadi aku tuh jilbab kerudung. Jadi aku tuh mikir dulu tuh kata aku mikirnya gini, ini kerudung bukan main-main loh. Terus kebanyakan orang juga menyepelekan kerudung kayak gitu. Jadi aku membuktiin kalau emang pakai kerudung ya udah pakai kayak gitu, jangan lepas-lepas lagi kayak gitu. Karena kebanyakan orang tuh kayak meremehkan kayak gitu kalau pada zamannya aku dulu SMP gitu. Ya, zaman dulu kan memang jarang kan sebenarnya pakai kerudung. Ya, malah Jadi alasannya cuman karena ikutan tren gitu ya. ikut-ikutan. Berarti di lingkungan sekitar Nika tuh udah banyak ya yang pakai kerudung. Iya, jadi kayak temen-temen itu apa ada pakai, ya mereka pakai, terus besoknya nggak pakai lagi, terus besoknya pakai, besoknya pakai lagi kayak gitu. Terus aku tuh jadinya ikutan mikir gitu kan. Terus mereka tuh kayak bukan kayak gitu loh, pakai kerudung ya kerudung kayak gitu. kalau iya. dari sekolahnya sendiri itu nggak ditegur guru ya? Enggak. Ada nggak kewajiban gitu harus pakai kerudung di sekolah? Enggak. Jadi bebas itu. Oke, jadi alasannya itu apa ya? Pertama, Tadi ikut-ikutan ya. Tapi Itu pertama kali dia pakai kerudung itu pas kelas 3 SMP. oh ya pas kelas 3 SMP itu berarti udah benar-benar nggak lepas-lepas lagi gitu. Pernah nggak pas keluar terus lepas lagi? Pernah nggak ada kejadian kayak gitu? Sejauh itu alhamdulillah enggak, tapi pernah juga mungkin karena lagi
namanya juga anak kecil kan ya, Anak kecil. jadinya ya masih bocil, jadinya sempet juga. Tapi kalau ke sekolah pasti pakai, cuman mungkin kalau keluar kayak ke warung kayak gitu masih sering lepas kayak gitu pas SMP. SMA juga deh kayaknya. Oh jadi SMA masih Masih ingatanku pendek, ingat Masih. ya. itu sejak kalau misalnya sejak kapan kalau memakai kerudung itu apa ya? Istiqomah. Gitu. Oh, istiqomah bener-bener tahu, ngerti kerudungnya bener-bener 110%. Itu baru pas kuliah ini. Serius. Pas SMA itu masih kayak pakai aja gitu. Kalau dulu pas waktu SMP sama SMA panjangnya itu sudah sampai mana? Masih kayak gini pendek atau sudah panjang gimana? Kalau aku memang dasarnya nggak suka yang mini-mini ya. Kalau memang dari dulu sih, kalau awal pertama kali banget ya masih yang segini tuh, tapi ya tetap dijulurkan. Tapi rambutnya masih kelihatan tuh. Oh iya, Rambutnya betul-betul. panjang. Terus sampai ditegur sama guru pernah, kamu tuh pakai kerudung, tapi kok rambut kelihatan gitu. Itu baru ngerti soalnya kan. Terus setelah itu mikir kan mau potong rambut sayang, jadinya lebih ke menyembunyikan rambut, jadinya dipanjangin. Oh gitu. Iya. Sudah itu ya udah, jadi biasa panjang kayak gitu. Tapi pas baru yang benar-benar ngertinya itu waktu kuliah ini ya. Ya. Oke, apalagi nih yang mau ditanyain? Oh iya, kan Nika tuh sekarang udah pakai cadar ya. Itu Dari sejak kapan? Saya kuliah juga. Kuliah juga. Insya Allah. Tapi ini ya Nika itu baru pakai cadar apa ya baru-baru ini ya, tapi baru semester 3 kalau nggak salah aku boleh pakai cadar. kami masih pernah sih lihat Nika waktu belum pakai cadar. Iya, pas awal-awalnya ketemu. Semoga Nika istiqomah ya pakai cadarnya. Amin. Apakah kita mau mengikuti jejak Nika Sin? Ya, Mau doain tanya saja. mau tanya nggak Iya. nih, kenapa aku pakai cadar gitu? Nah, boleh nih. Iya. Kan yang jadi Malah menawarnya ini. Iya, ya mana? Ya boleh, boleh. Silakan dengan senang hati. Aduh, Itu alasannya tuh kenapa? Apakah berdasarkan dalil kah atau emang ada suatu peristiwa atau Peristiwa apa? yang membuat kayaknya aku ini harus pakai cadar nih. Jadi kalau pakai cadar itu kan sunnah ya. Kita tuh nggak diwajibkan pakai cadar, cuman memang ada beberapa ulama yang ada juga yang mewajibkan kayak gitu. Tapi rata-rata itu intinya kita pukul rata itu sunnah lah. Nah, kenapa aku pakai cadar? Sebenarnya aku tuh lebih ke asas manfaatnya sih. Kayak dulu ada cerita, aduh ini kalau diceritain panjang cuy. Ya gak apa, ini sesi khusus Nika. Jadi intinya tuh kayak aku tuh pas SMP sebelum pakai jilbab itu tuh jilbab lagi kerudung itu tuh sering dideketin cowok. Jadi Hai. ya serius. Tapi pada zaman itu karena belum ngerti, ya aku seneng-seneng aja gitu loh, ya fine-fine aja gitu dideketin cowok gitu. Rasanya kayak apa ya? Aduh, aku cantik Iya. gitu, banyak yang senang gitu ya. Mungkin aku nggak tahu juga. Terus lama kelamaan pas SMP SMA ya masih kayak gitu kan. Tapi pas kuliah aku tuh mulai mikir nggak enak juga loh dideketin cowok-cowok itu. Sampai kuliah aku masih sering dideketin kayak gitu kan. Iya, Dan Salah satunya Tin. ya inilah pokoknya. Si Tin. Allah. Nah jadi gitu ya. sampai syuting ya bikin. Ini cuplikannya ya guys. Ya intinya kayak gitu. Nah kalau dulu intinya tuh bedanya, kalau dulu aku tuh merasa fine aja karena belum ngerti, dan lama kelamaan setelah kita itu mendewasa kita tuh mulai ngerti dan rasanya malah Semakin banyak risih belajar loh. gitu ya. Di deketin cowok tuh risih dong, dan ternyata ada bedanya gitu loh. Bisa dinilai apa namanya cowok yang deketin kita dulu tuh yang kayak gimana gitu loh, ya kan. Main-main ya, terus ya intinya kayak gitu lah. Jadi lebih ke menjaga diri aja sih. Terus alhamdulillahnya semenjak pakai cadar Berkurang lebih, ya? lebih terjaga sih. Oh, lebih terjaga.
Tapi masih ada yang deketin? Masih ada nggak kalau bisa? Waduh, kenapa nih? Jangan ditanya, tapi intinya beda. Oh, Oh, beda gitu. Yang deketinnya tuh kan kalau dulu tuh kayak si itu. Ya, intinya beda. Kalau sekarang tuh kayak orang yang Beda. Mungkin ada yang deketin, tapi beda. Derajatnya sudah beda guys. Bukan. Ya, derajat itu yang level beda. level yang mendekat. Oh ya level. Oke. Let's go ke next question. Apa lagi nih? Apakah kita mau lanjut ke bahasan nih? Jilbab? Oh iya, aku tadi tuh sering loh ke bolak-balik ya. Beda loh sama apa namanya, jilbab sama kerudung. kerudungnya. Jadi yang sering kita bilang jilbab itu ini loh sebenarnya. Ini ya, Ini gamis jilbab. yang kita pakai itu namanya jilbab. Terus kalau yang atas yang kita pakai ini itu namanya kerudung. Jadi beda ya jilbab sama kerudung gitu. Apa Ki definisinya? Harus pakai definisi. Iya, lebih ngerti kan. Yang itu loh yang dari atas. Aku sebenarnya lupa. Sebenarnya, oh ya, intinya kalau teman-teman mau lihat, itu tuh semuanya dalilnya udah ada di Al-Quran ya. Kalau kerudung ini atau khimar di bahasa Qurannya itu ada di Quran surat, aku lupa, sini. Nah, kalau untuk apa ya, Jilbab. untuk jilbab itu di sini. Jadi intinya beda ya. Kalau kerudung itu cuman yang menjulur yang menjulur dari kepala sampai batas minimal itu sampai dada gitu. Terus kalau untuk yang jilbab Jilbab itu tuh pakaian yang menjulur sampai mata kaki, yang menjulur. Jadi bukan potongan ya guys, bukan pakai ini baju, ini rok, bukan. Jadi walaupun teman-teman sudah pakai baju, terus pakai rok ya itu kan potongan kan? Ya itu sudah bagus kan, sudah menutup aurat. Cuman belum sempurna gitu. Jadi alangkah lebih baik kita sempurnakan lagi kan sesuai dengan Al-Quran tadi. Jadi menjulur gitu, gak ada potongan-potongan. Jadi kita tuh disunahkan itu yang pertama itu disunahkan. Wajib cuy, wajib. Oh, salah aku. Disclaimer wajib. Wajib. Kita tuh diwajibkan. Yang pertama itu pakai jilbab. Nah, jilbab tuh wajib loh. Kita tahu kan jilbab itu wajib. Nah, kita tahu sekarang jilbab itu apa? Jilbab itu bukan ini. Jadi kita salah definisi. Jilbab itu gamis. Jadi sebenarnya gamis itu ya wajib. Kita nggak ada tuh yang istilahnya potongan. Potongan itu bukan gamis, bukan jilbab. Nah, terus setelah gamis, setelah gamis jilbab, yang kedua itu baru kerudung. Nah, di dalam kerudung itu ada apa? Mina. Itu namanya baju rumah. Jadi Jadi ada dalamannya lah gitu. Jadi nggak serta-merta pakai gamis gitu, nggak ya, ada dalamannya dulu gitulah intinya. Terus apa lagi? Kaos kaki. Oh ya. Sebenarnya kaos kaki itu ya kita kan disuruh kan menutup aurat kan. Yang diwajibkan tadi apa? Kerudung sama gamis, jilbab. Nah, terus sebenarnya kalau teman-teman cari dalilnya kaos kaki, ya memang nggak ada sih. Suruhlah anak perempuan menggunakan kaos kaki, memang nggak ada. Cuman apa? Cuman kaos kaki kan termasuk aurat tuh. Kaki. Nah, jadi lebih baik daripada kita tersingkap atau lebih menjaga lah. Ya udah kita pakai aja kaos kaki gitu kan, nggak ribet. Tinggal pakai aja. Kalau gamisnya mau dipanjangin lagi misalkan ya, jadi kakinya tertutup, itu yang nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau teman-teman udah mainnya keluar, teman-teman yakin nanti gamisnya nggak kesingkap gitu kan. Jadi ya lebih baik pakai kaos kaki supaya lebih terjaga, lebih berhati-hati gitu. aja. Apalagi lanjut. Jadi gini ya guys, kalau masalah kita pakai kerudung, pakai jilbab, pakai kaos kaki, kan dalam Islam tuh kan agama yang paling sempurna dalam kehidupan kita. Makanya dalam urusan kita bangun tidur
dalam urusan kita bangun terus tidur lagi itu udah diatur ya, masuk WC, keluar rumah bahkan sudah diatur ya, apalagi urus pakaian gitu. Islam tuh sangat memuliakan seorang perempuan gitu. Nah makanya kenapa kita tuh kayak diwajibkan pakai kerudung sampai batas dada minimal, minimal, terus pakai gamis gitu, terus pakai kaos kaki. Allah tuh lebih tahu mengapa nantinya tuh akan apa gitu. Nah Allah lebih tahu. Nah itu bedanya juga kan, Islam itu sempurna. Kenapa kita dianjurkan itu memakai yang sempurna gitu? Ada perbedaan. Nah, kalau saya pribadi, saya merasa ya, waktu saya memakai potongan gitu kan, terus memakai gamis, terus memakai jilbab, misalnya belum pernah sih, selalu nutup dada sih. Nah, pakai kerudung tuh kan, itu ada bedanya gitu. Nah saya mikir kayak gini, kalau dulu saya pakai potongan, itu pakaian potongan itu, saya mikir kenapa ya gitu kita tuh dianjurkan pakai kerudung, pakai jilbab, kayak ribet kayak gitu. Nah mana pakaiannya itu nggak ada gitu kan di lemari, jadi bingung tuh. Tapi aku mikir-mikir lagi tuh, nah ini nih Allah gitu, nah yang nyuruh kita, ini nih perintah dari Allah gitu. Cita-cita kita tuh pengen masuk surga. Nah kenapa perintah dari Allah kita tuh nggak mau? Itu kan bernilai untuk pahala kita, untuk menghantarkan kita ke surga gitu kan. Nah jadi aku mikir, oh iya ya bedanya kalau kita memakai yang dianjurkan oleh Allah, pakai kerudung, pakai jilbab, terus pakai kaos kaki, setiap langkah kita keluar rumah itu tuh akan dicatat bernilai pahala gitu. Nah masya Allahnya Allah kan. Oh iya, aku ada quote dari Apa? Cynthia tadi. Bukan tentang apa yang diperintahkan, tetapi tentang siapa yang memerintahkan. Dah, Catat. Perfect gitu. Nah Allah tuh kayak maha tahu kan, Allah tuh maha tahu gitu, apa yang terbaik bagi kita. Ya jadi jangan pernah mikir Islam itu terlalu mengangkat wanita. Ya, kayak ribet kayak gitu. Ribet. Ngapain sih harus pakai jilbab panjang-panjang kayak ibu-ibu, nggak fashionable. Terus ngapain sih kita tuh harus pakai gamis, harus, ya ampun, pakai potongan juga nutupin aurat kali. Tahu mah kita ini apa namanya, lebih mikir jangan kenapa kita disuruh, tapi siapa yang menyuruh kita. Karena kita tuh manusia tuh terbatas yang nggak tahu semuanya kayak gitu. Allah tuh tahu, lebih tahu daripada kita kayak gitu kan. Ya udah, karena Allah yang nyuruh, ya udah ikut aja gitu. Oh iya, benar banget. Ternyata memang faktanya ya kayak gitu kan. Faktanya ketika kita pakai jilbab sama ketika kita nggak pakai jilbab, ketika kita pakai kerudung dan ketika kita nggak pakai kerudung itu beda. Iya. Beda banget. Seperti pada video sebelumnya itu aku juga telah menyampaikan, sebelum aku pakai kerudung dan aku pakai kerudung tuh itu beda rasanya. Kan kemarin tuh kayak kita tuh lebih dekat, punya teman cowok gitu, tidak mengenal batasan. Tapi sekarang tuh orang tuh kayak mendekati kita saja sudah malu gitu kan. Oh Segan. dia tuh Lebih terjaga iya, ya. lebih terjaga. Oh iya, aku Dan itu mau biasa. tanya-tanya nih. Apa? Kita jadi apa ya? Aku mau tanya yang lain sih, tapi masih berhubungan dengan kerudung. Apa? Gimana, boleh? Boleh. Ini, jadi gini kan, aku mau nampilin kasus nih. Jadi kan kita kan kalau kita lihat tuh kan berita-berita di TV itu banyak banget, nggak usah di berita di TV, di sekitar kita aja, di wilayah kampus kita itu apa ya, sering banget kan teman-teman lihat ada kasus pelecehan seksual. Iya. Nah, sekarang kita coba hubungkan dengan penggunaan kerudung dengan kasus-kasus itu sekarang marak banget kan, banyak banget. Oke, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya dulu? Dulu. Astaga. Tadi tuh kan itu membahas tuh tentang kasus pelecehan gitu kan. Iya, pelecehan seksual terhadap wanita gitu kan. Kenapa asalnya kenapa mereka tuh bisa mendapatkan pelecehan tersebut gitu kan. Terus tapi dihubungkan dengan penggunaan ini nah. Ini. Jadi yang namanya jilbab itu kan menjaga ya. Dan ketika kita itu menjaga, itu pasti ada yang dijaga kayak gitu. Segala sesuatu hal itu tuh pasti selalu berkaitan dengan hukum sebab akibat. Kenapa ada akibat? Pasti ada penyebab. Jadi kenapa ada sebuah
peristiwa seperti itu pasti ada yang menyebabkannya. Apa itu? Ya, salah satunya mungkin karena faktor itu ya. Iya, karena faktor kita itu tidak menutup aurat dengan baik. Yang pertama, yang jelas laki-laki itu adalah makhluk yang mempunyai insting. Jadi Insting apa? ya, kita kan semua orang ya, kita tuh punya yang namanya gharizah maut, insting, potensi untuk melestarikan Kasih sayang. keturunan, kasih sayang. Jadi insting itu kita hampir sama kayak hewan. Kalau nggak dipancing, ya nggak bakalan terpancing. Nah, tapi yang membedakannya itu nanti ada di bab selanjutnya. Bedanya Bab selanjutnya. instingnya hewan, bab selanjutnya. Pokoknya ada di bahasan yang lain. Insting hewan sama insting manusia itu apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah akal pikirannya. Kalau hewan ada yang misal ya, kita ambil contoh aja kucing. Kucing kita kasih ikan asin, nggak mungkin lah dia mau nolak, ikan asin ini punya siapa ya, kata dia. Berarti nggak bakalan mungkin mikir, dia langsung aja ahap kayak gitu. Tapi kalau manusia, dia itu juga punya Aku ada Ada. kesannya dari penyampaian Nika tadi aku mikir kayak iya ya, kayak kita tuh dari makanan tadi kan. Nah, beda halnya dari istilahnya tuh kayak makanan yang terbuka dan makanan yang tertutup gitu kan. Kalau makanan yang terbuka itu kan, itu siapa saja mau makannya gitu, semut, cacing, kata apa semuanya makan gitu. Tapi kalau yang tertutup itu pasti hanya orang yang miliknya. Lanjut nih. Ya, jadi intinya terus kalau manusia kita ada insting tuh, kita kan digoda tuh, ada penyebabnya. Nah itu ada yang membedakannya, itu ada akal pikiran. Berarti kita biasanya tuh mikir boleh nggak ya gitu. Pasti ada yang membandingkan kita sama hewan tuh akal pikiran kita. Kalau udah akal pikiran kita nggak dipakai lagi, apa beda kita sama hewan kayak gitu. Nah yang balik lagi ke kasus tadi, itu karena ada pemicunya. Karena memang ada insting yang terdapat di manusia, ya kalau nggak ada pemicunya pasti nggak bakalan terjadi. Nah kalau kayak gitu kan, berarti apa yang harus wanita lakukan? Meminimalisir terjadinya hal seperti itu dengan menggunakan kerudung. Jadi walaupun ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin menutup aurat kita dengan baik, akan tetapi masih terjadi kejadian itu, Allah janjikan sudah tidak ada lagi salah bagi kita. Itu udah di luar kendali kita. Selama itu masih dalam kendali kita, kita masih memiliki tanggung jawab atas kejadian yang akan menimpa kita. Tapi kalau udah di luar dari kendali kita, itu qadar Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Oh iya ya, aku pernah dengar kajian gitu ya, benar-benar kata Nika. Kalau kita udah sempurna nih, udah nutup, terus udah menjaga, udah menjaga jarak. Terus intinya tuh udah menjalankan semua apa yang Allah perintahkan gitu ya, yang berhubungan dengan menjaga diri kita pribadi yang bisa kita lakukan dalam ranah pribadi kita. Terus masih kejadian, ya insya Allah itu dosanya istilahnya tuh kitanya nggak berdosa gitu. Insya Allah itu malah jadi kayak jadi ujian untuk kita gitu. Tapi kalau kitanya aja yang menjadi penyebabnya, kita aja mungkin ya kerudungnya mancing atau mungkin berduaan, pakai baju enggak kurang bahan gitu baju ya Allah. ketat, terus udah berduaan, terus suaranya agak didayu-dayukan gitu kan. Ya gimana nggak terpancing coba, apalagi yang berduaan itu. Wah, kalau gitu sudah sampai kejadian, kalau mau dikatakan berpahala, aduh salah no. Jadi dia sebagai cewek itu, ya kita kan memang diciptakan cowok itu tertarik sama yang indah-indah kan, dan wanita itu diciptakan dengan keindahannya sendiri. Jadi iya serius, wanita itu, semua wanita itu cantik. Nah, tapi ketika dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri, ya gimana kayak gitu loh. Yang memang fitrahnya udah kayak gitu. Jadi ya dalam menjaga fitrah kita sebagai wanita dengan ikut aturan Allah, itu tuh
udah jadi poin kita untuk jaga diri kita kayak gitu. Oke. Ini kan masih ada tambahan nih. Nggak cukup. Oke, Cynthia gimana tanggapannya? Kayaknya sudah cukup. Aduh, jangan, no. Ya, lanjutkan Amel. Oke, Tapi tengah Atau lebih menarik. oh karena warna kerudungnya ya? Iya, mati warna. Enggak apa, aku lebih nyaman di sini. Oke, mungkin kita ganti topik aja ya. Kali ini Cynthia yang jawab. Oh, gimana? Mungkin gitu aja ya. Oke, jadi tadi kan kita bahas mengenai pelecehan seksual terhadap wanita gitu kan. Terus kita hubungi juga dengan penggunaan kerudung gitu. Nah, sekarang kita ke topik selanjutnya tentang apa ya? Tentang wanita. Apa ya? Ya kalau itu nggak masuk sih. Apa ingat lah. Lupa sih. Ngomong apa lagi, woy? Krik. Tadi kan ini dipotong dulu ya. Tadi kan itu apa namanya ngomongin pelecehan seksualnya. Nah terus sekarang ini ngomongin apa namanya dari pribadi muslimahnya itu nah ya. Apa? Ngapul mereka tuh yang hamil duluan tuh loh. Oh. Ada hamil duluan yang ada nggak sih yang menikah muda malah untuk menutupi aib? Pernah baca nggak? Dulu menikah muda itu untuk menghindari zina. Oh, Sekarang terbalik ya? menikah muda untuk menghindari aib. Nah, minta respon dia sama Jangan aku belum pernah masalah. aku be yang nanya. Dapat. Kau dulu, kak sebisa kau lah. Udah jangan aku. Ya aku yang nanya kira jawab. Kirain. Dah, gantian nih. Aku ada kasus juga. Sebuah kasus yang sering terjadi, peristiwa yang sering terjadi sekarang marak terjadi. Kalian sering nggak sih melihat orang yang menikah muda? Nah, dalam Islam itu kan memang dianjurkan tuh untuk menikah muda untuk menghindari zina. Akan tetapi sekarang fenomena yang terjadi saat ini, menikah muda itu bukan malah untuk menghindari zina, akan tetapi untuk menutupi kesalahan ketika mereka sudah hamil duluan. Nah, itu gimana menurut? Assalamualaikum. Oke, ada suara. Sudah ada. Masa lanjut. Hai. Nginep Ti. Baik, Ti, mau melu sini. Cepat, Ti. Lanjut Irai jadilah. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini ada Tuti Alawiyah guys. Iya. Baru datang, guys. Baru datang guys. Dia dari Tanjung Batu guys. Jadi dia itu kesini naik motor. Kami tuh PLP guys. Oke guys. Ayo guys, masuk guys. Kami lama nunggu guys. Masuk Ti. Nika, tapi yang pertanyaanmu tadi apa hubungannya dengan kerudungan? Aku masih bingung. Menjaga itu tadi dah sih. Oh, lebih ke menjaganya ya? Bukan? Waalaikumsalam. Kita Ayo. Cetu Ti. Hai guys. Hai. Ayo Ti sini Ti. Itu kan Ya, jawab kiri. aku ya? Apa udah usah lah? Apa ada ini lain? Ininya. Tidak lah sudah tuh. Oh iya. Anu lain. Aku pertanyaan lain selain itu udah terlalu nyambung sih. Kayaknya pakai lagi sih nyambung-nyambungnya. Ya kali itu nyambung lah, tapi dikit, tapi tidak nyambungnya. Sini tuh Ti. Aku mau ngerasain nih. Wow. Apa? Untuk Memang tadi ya? intinya jawab itu wajib untuk menjaga diri sendiri gitu. Jadi gini guys. Belum Dari dijawabin. Nah, sudah.
Nah, jadi gini kan, banyak misalkan dari pertanyaan tuh gini, dari kasus kayak gini, gue mau pakai jilbab gitu kan, orang yang pakai jilbab saja kayak gitu sifatnya aja. Terus gue nih, nah saya mau perbaiki hati saya dulu baru saya penampilan saya gitu kan. Nah itu bagaimana pendapat kalian? Terus ini aku masih banyak dosa, aku nggak suci, aku nggak pantas pakai kerudung. Nanti dulu lah jilbabin luarnya, jilbabin hati aja dulu. Aduh. Banyak gak sih kalian mikir yang kayak gitu? Serius, aku ada tahu guys, aku sering banget loh nemuin kasus kayak gitu. Nggak sengaja sih, pasti dengar mereka alasannya kenapa sih belum pakai jilbab gitu. Jilbab iya, kerudung iya, kenapa sih? Mereka bilang mereka lebih membandingkan antara orang per orang, padahal salah. Kita nggak boleh jilbab, kostum sama perilaku itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan samakan. Orang pakai jilbab belum tentu dia baik, tapi orang baik pasti pakai jilbab. Pengen nambahin juga nih, jadi gini, masalah jilbab, kerudung itu kan sebuah perintah dari Allah gitu kan. Kenapa Allah ngajur ke kita? Karena pasti ada alasan tadi yang dijelaskan tadi. Nah, kalau masalah pribadi sikap kayak aku nih, kalau misalkan diriku ini kan belum tentu baik, walaupun aku telah berpakaian kayak penampilan lebih baik kayak gitu kan, tapi aku belum baik gitu. Nah jangan nyalakan agamaku gitu. Nah tapi salahkanlah pada diriku, karena sebuah kesalahan itu sejatinya dari diriku kan. Kalau dari perintah Allah gitu, terus dari ajaran-ajaran Rasulullah, sahabatnya itu sudah perfect gitu kan, sudah mengajarkan yang paling sempurna. Tapi ya namanya saya manusia gitu kan, saya manusia gitu. Tapi nggak mesti sih manusia tuh nggak sempurna gitu. Saya ini manusia yang berusaha mencari gitu, mencari, berusaha belajar menjadi lebih baik. Jadi setiap kesalahan saya tuh jangan menyalahkan dia ini sudah belajar tapi sifatnya masih kayak gitu. No. Tolong jangan salahkan agamanya gitu. Tapi memang itu urusan dia dengan Allah gitu, sifatnya itu gitu. Kalau masalah kerudung, jilbab itu sebuah kewajiban gitu. Ya kalau mau nunggu suci dulu ya mungkin nggak kita, bakal ada kan yang pakai manusia kerudung. tuh nggak ada yang sempurna kecuali Malaikat. Rasulullah gitu. Malaikat kan manusia yang paling sempurna gitu kan. Manusia yang paling sempurna itu Rasulullah gitu kan. Dia lahir dan mati tanpa dosa. Tapi gitu. kan Rasulullah nggak pakai kerudung juga. Ya nggak pakai kerudung juga sih.